Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal keseimbangan perekonomian 4 sektor. Diketahui bahwa fungsi konsumsi atau C itu adalah 300 ditambah 0,75 IYD. Fungsi tabungan S itu adalah min 300 ditambah 0,25 IYD. Pengeluaran pemerintah atau G itu 350. Pajak tetap, berarti di sini pajak kita pajak tetap, sedangkan contoh soal sebelumnya itu adalah pajak proporsional. Dan investasi 500, ekspor 450, besar impor adalah 15% dari pendapatan nasional, maka impor itu menjadi 0,15 Y. Dan full employment itu tercapai saat pendapatan nasional 6.000. Di soal yang pertama itu adalah mencari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebagai fungsi dari Y. Fungsi konsumsinya 300 ditambah 0,75 IYD. IYD itu adalah Y dikurang T. Kita masukkan angkanya. Ini pajaknya tetap 300-nya. C sama dengan 300 ditambah 0,75 kali Y dikurang 300, maka 0,75 kali Y dapat 0,75 Y, 0,75 kita kali 300 dapat 225. Kita sederhanakan, dapatlah fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y-nya. C sama dengan 75 ditambah 0,75 Y. Sekarang kita masuk ke fungsi tabungan sebagai fungsi dari Y. Maka S-nya itu adalah min 300 tambah 0,25 YD. YD ini adalah keadaan sebelum pajak. YPC ditambah MPS sama dengan 1. YD itu adalah Y dikurang T. Kita masukkan pajak tetapnya 300. Kita sederhanakan, dapatlah S-nya itu atau fungsi tabungan atau fungsi saving itu adalah min 375 ditambah 0,25 Y. Pendapatan nasional 4 sektor, rumusnya menjadi secara agregat adalah rumusnya menjadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. X dikurang M ini adalah sektor luar negeri. Maka kita masukkan angkanya. C-nya itu adalah 75 tambah 0,75 Y ditambah I-nya 500, G-nya itu 350, X-nya 450 dan M impor 0,15 Y. Kita sederhanakan, maka dapatlah Y atau pendapatan nasional pada keseimbangan pada perekonomian 4 sektor itu adalah 3.437,5. Keseimbangan perekonomian 4 sektor secara suntikan dan bocoran rumusnya menjadi I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Maka kita masukkan angkanya, I-nya 500, G-nya 350, X-nya 450, S atau fungsi savingnya min 375 ditambah 0,25 Y. Sedangkan pajaknya 300 dan impornya adalah 0,15 Y. Kita sederhanakan, maka dapatlah Y-nya itu atau pendapatan nasional atau keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor dengan menggunakan rumus suntikan dan bocoran. Maka pendapatan nasionalnya menjadi 3.437,5 sama dengan menggunakan rumus secara agregat. Dan kita akan menggambar kurva keseimbangan. Menggambar kurva keseimbangan secara agregat. Kita lihat dulu kurva keseimbangan secara agregat. Sebelum menggambar kurva keseimbangan secara agregat, kita mencari dulu garis konsumsi atau kemiringan garis atau slope. Rumus Y sama dengan C. Kita ambil saja fungsi konsumsi awalnya. 300 tambah Y sama dengan 300 tambah 0,75 Y, maka dapatlah Y-nya 75. Sekarang kita gambarkan yang vertikal itu atau garis tegak
lurus ini adalah garis AE, sedangkan yang mendatar garis pendapatan nasional. Syarat keseimbangan itu adalah kita mempunyai sudut 45 derajat. Maka kita tariklah garis keseimbangan itu yang dinamakan dengan garis Y sama dengan AE. Pendapatan 0, konsumsinya adalah 300 dan kecondongannya adalah 75. Maka dapatlah garis konsumsi A ditambah BY. Kita masukkan angkanya juga boleh. Dari C ditambah I ditambah G dapatlah dia 184. Dengan AE 1084 dan Y-nya 3437,5 dapatlah gambar keseimbangan perekonomian 4 sektor dalam kurva agregat atau secara agregat, kurva suntikan dan bocorannya. Sebelum menggambar kurva, kita harus menggambar kemiringan garis tabungan dulu atau kemiringan garis saving. Rumusnya itu mencari kemiringan garis adalah S sama dengan 0. Kita masukkan fungsi saving yang awal juga. Maka kita sederhanakan dapatlah Y-nya 75. Di sini yang garis tegak lurus ini vertikal itu adalah suntikan dan bocoran, sedangkan untuk horizontal yang mendatar ini adalah garis Y. Nah, ini saat pendapatan 0, saving adalah min 300 dan kemiringan garis adalah 75. Kita dapatlah garis saving atau S sama dengan min A ditambah BY. Sedangkan ini 1300 itu adalah I ditambah G ditambah X. Nah, dapatlah kurva keseimbangan perekonomian 4 sektor secara suntikan dan bocoran. Contoh soal keempat itu untuk mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment di saat pendapatan 6.000, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat terhadap pengeluaran pemerintah? Maka kita cari atau bisa kita cari dengan rumus keseimbangan perekonomian 4 sektor dengan rumus agregat, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Kita masukkan angkanya. C tadi 75 ditambah 0,75Y, I nya 500. Sekarang yang kita cari adalah G, maka kita buat aja G. X itu 45 dan M adalah 0,15. Kita sederhanakan. Maka dapatlah Y sama dengan 1025 ditambah 0,75 dikurang 0,15Y ditambah G. Maka yang Y ini kita ganti dengan 6.000 karena full employment terjadi saat pendapatan nasional 6.000. Y ini kita ganti 6.000, Y di sini juga kita ganti 6.000, sedangkan G tetap karena kita akan mencari G. Terus 0,60 kita kali 6.000 dapatlah dia 3.600. Kita sederhanakan, maka dapatlah G-nya itu min 1.375. Artinya adalah jika pendapatan nasional atau jika full employment itu 6.000, maka pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah itu harus min 1.375 atau berkurang. Kalau untuk mencapai full employment 6.000, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi menjadi min 1.375. Jadi untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah harus dikurangi sebanyak 875. Sekarang tentukan besar konsumsi, besar tabungan, dan besar impor. Kita akan membandingkan besar konsumsi saat pendapatan nasional yang awal dan besar konsumsi saat full employment. Untuk besar konsumsi kita masukkan rumus fungsi konsumsi, maka kita kalikan Y-nya itu dengan pendapatan nasional awal atau Y awal, yaitu 3.437,5. Dapatlah konsumsinya itu sebesar
2.653. Sedangkan untuk besar konsumsi full employment, Y-nya itu adalah sebesar 6.000. Maka kita kalikan 0,75 dengan 6.000, dapatlah dia 4.500. Kita tambahkan dengan konsumsi saat pendapatan nasional 0, maka dapatlah C 4.573. Untuk besar tabungan itu juga kita akan membandingkan tabungan saat pendapatan nasional awal dan tabungan saat pendapatan nasional full employment. Jika pendapatan nasional awal kita kalikan dengan 3.437,5, sedangkan untuk full employment kita kalikan dengan Y-nya itu adalah 6.000. Maka dapatlah besar tabungan saat pendapatan nasional awal itu adalah 4.484,4, sedangkan saving atau tabungan saat full employment adalah 1.125. Begitu juga dengan besar impor. Impornya 0,15 Y. Untuk impor pendapatan nasional yang awal kita kalikan dengan Y-nya 3.437,5. Dapatlah impor itu 515,6. Sedangkan untuk impor full employment kita kalikan dengan 6.000, dapatlah impornya itu 900. Maka baik itu pertambahan konsumsi, pertambahan saving maupun pertambahan impor, semakin tinggi pendapatan nasional itu, maka besar konsumsi, besar saving, dan besar impor juga semakin besar. Gambaran kedudukan ekspor dan impor pada kedua keseimbangan di atas. Kita lihat pada keseimbangan awal, ekspornya itu adalah 450, sedangkan impornya itu adalah 515,6. Ini menunjukkan bahwa ekspor itu lebih kecil daripada impor. Jika ekspor lebih kecil daripada impor, bagaimana keadaannya itu? Bagaimana kedudukannya itu? Terus untuk keseimbangan full employment, kita lihat juga ekspornya 450, sedangkan impornya adalah 900. Dan juga bahwa impor itu lebih besar daripada ekspor. Jika impor lebih besar daripada ekspor, apakah nama keadaan tersebut? Silakan dianalisa. Oke, demikianlah pembahasan tentang contoh keseimbangan perekonomian per sektor. Silakan cari referensi yang lain, karena ini hanya ilmu sekelumit saja, masih banyak ilmu yang lain lagi, cara-cara yang lain lagi. Diharapkan saudara bisa memperkaya ilmu pengetahuannya. Terima kasih.